Kebanyakan orang memahami hidup sebatas kepastian. Lebih memilih nggak bahagia dibanding nggak pasti menjalani hidup dan nggak berani atau sangat takut untuk terlibat dalam ketidakpastian. Orang-orang suka lupa bahwa hidup selalu akan bergerak ke arah ketidakpastian karena hidup tercipta dari kreativitas kehidupan sebelumnya. Hidup akan terus mengalir bersama perubahan dan pembaruan. Orang-orang yang merasa sudah enak hidupnya di zona nyaman akan terus dipaksa untuk keluar melalui berbagai ketidakpastian yang muncul secara tiba-tiba untuk mengusik rasa pasti, nyaman, dan enak. Orang-orang yang terbiasa hidup dengan keinginan dan harapan agar semuanya menjadi pasti dan jelas akan mengalami kekecewaan. Karena kondisi yang gak pasti akhir-akhir ini, lo harus menempatkan diri lo dalam situasi yang bikin lo gak nyaman. Mau gak mau, suka tidak suka, lo harus menjalaninya. Sulit tentunya, setiap ketidakpastian akan menghadirkan rintangan dan ujian kehidupan yang berpotensi membuat lo gampang menyerah. Menarik sekali, ternyata lo membutuhkan ketidaknyamanan ini untuk bertumbuh. Lo perlu menghadapi masa depan yang gak pasti untuk mendapatkan apa yang benar-benar lo inginkan. Terdengar aneh, tapi itulah faktanya. Bahkan lo gak akan hidup bahagia kalau apa yang lo dapatkan tidak berurusan dengan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Kenapa bisa begitu? Mari ikuti gue, akan gue jelaskan. 1, lo gak akan pernah siap untuk melompat. Misalnya lo gak bisa berenang, tapi lo pengen belajar caranya berenang. Sebenarnya gampang aja kan? Lo tinggal baca buku tentang belajar renang gaya dada muda dan menyenangkan. Atau lo bisa juga nonton video dari YouTube secara visual. Akhirnya lo bisa memvisualisasikan diri lo sedang berenang. Secara teori, apa yang lo lakukan itu sudah tepat. Tapi akan lebih tepat kalau lu terjun langsung ke dalam kolam air dan belajar berenang tanpa membayangkan lagi diri lu sedang berenang. Secara nyata lu akhirnya belajar berenang di kolam air yang dingin. Lu harus melakukannya di alam nyata, bukan di alam bayangan lu, agar lu bisa berenang. Secara teori tepat kok, lu belajar dari buku atau video tentang pertumbuhan hidup atau apapun yang menyangkut signifikansi hidup yang lebih baik, maju dan sukses. Tapi kalau gak pernah lo praktekkan, lo tidak akan pernah tahu rasa belajar yang sesungguhnya, bos. Lo gak akan pernah siap melompat. Lo harus jadi pribadi yang melakukannya sendiri, dan lo harus berani melompat ke kolam sekarang. 2, ternyata ketika lo melompat, semuanya baik-baik aja tuh. Gue akan lanjutkan lagi dengan analogi air. Pernahkah lo ragu melompat ke dalam kolam air karena lo pikir air itu pasti dingin? Atau lo mulai jalan secara pelan sampai tinggi air sepinggang lo? Badan bagian atas lo lantas menggigil karena dinginnya air kolam, dan lo gak ingin jalan lebih jauh lagi ke dalam kolam tersebut. Nah, yang terjadi kalau lo langsung melompat dan gak ragu-ragu adalah lo dapat menghemat waktu dengan langsung masuk. Ini adalah metafora untuk perasaan lo tentang apapun yang lo kejar, yang menempatkan lo dalam menyikapi ketidakpastian. Sebagian besar pengejaran yang lo takuti akan berhasil dengan baik begitu lo terbiasa melakukannya. Seperti adegan lo yang langsung melompat ke dalam kolam tanpa ada keraguan. Cara lo berpikir harus dirubah, bos. Jangan menghabiskan seluruh hidup lo secara orang-orang yang pelan-pelan memasuki air kolam. Tapi lo harus menjadi orang yang melompat ke dalam kolam tanpa keraguan. Gue tahu lo masih merasa takut dan cemas untuk nyemplung langsung ke dalam kolam itu. Karena lo tahu lo gak melakukan apa yang ingin lo lakukan. Lo masih terus kekeh berpegang teguh pada situasi lo saat ini karena lu sudah terbiasa dengan aroma stres, cemas, ragu, dan bahkan takut. Inilah yang perlu lo ketahui tentang sisi ketakutan hidup lo. Ketakutan lo itu nilainya 0 besar. Begitu lo melompat tanpa keraguan,
lo akan berpikir dan bertanya-tanya pada diri lo, kenapa gue sejak awal khawatir untuk melompat ya? Ketiga, mulailah bangun otot ketidakpastian dalam hidup lo dan jangan berhenti. Belajar menghadapi ketidakpastian itu seperti membangun otot. Kalau lo ingin kuat, lo harus olahraga secara teratur. Kalau lo istirahat dan tidur terlalu banyak, otot lo akan mengalami pengecilan atau penyusutan jaringan otot. Inilah yang akan terjadi setelah lo mulai mengambil beberapa langkah kecil menuju masa depan yang tidak pasti. Lo akan mengumpulkan banyak energi untuk mencoba sesuatu yang gak biasa lo lakukan. Daripada terus-terusan berfokus pada masa depan, lebih baik posisikan diri lo pada kondisi saat ini. Lo bisa mulai dengan melatih mindfulness dan meditasi, karena kedua hal ini dapat membantu lo untuk memfokuskan atensi pada kondisi yang gak pasti saat ini. Lo bisa belajar untuk merasa nyaman dengan ketidakpastian. Anggap saja peristiwa yang lo alami sebagai sarana untuk belajar menghadapi ketidakpastian. Karena ada pepatah yang pernah bilang, kalau the more you learn, the more you can handle it. Paham gak lo? Kalau lo masih juga mengalami kesulitan dalam mengatasi rasa takut dan cemas, gue ingin mengingatkan bahwa hal itu wajar untuk lo alami. Karena pada dasarnya, gue dan lo adalah manusia yang memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan. Terakhir, indahnya ketidakpastian. Indahnya ketidakpastian. Ya, gue dengan amat sadar mengucapkan kalimat barusan. Perlu gue ulangin lagi, bos. Indahnya ketidakpastian. Setelah beberapa saat ketika lu sudah menjalani kehidupan di mana lu fokus menghadapi ketidakpastian berulang-ulang kali, lu akan berhenti mendambakan kepastian sama sekali karena sebuah kata penerimaan tentang menghadapi kehidupan. Penerimaan memungkinkan lu untuk melihat realitas situasi saat ini. Hal itu membebaskan lo untuk bergerak maju daripada dibuat lumpuh oleh ketidakpastian, ketakutan, atau penyanggahan. Untuk mempraktekkan penerimaan, lo menyerahkan penolakan lo terhadap situasi bermasalah dan juga terhadap emosi lo tentang situasi tersebut. Kenyataan hidup harus diterima, betapapun pahitnya. Menghadapi ketidakpastian terkadang mencemaskan, bahkan terkadang sangat menakutkan. Proses hidup semacam ini tak terhindarkan dari setiap jiwa manusia. Apapun bentuk dan sumber ketidakpastian, yang penting ialah kesiapan lu untuk selalu optimistis menghadapi dan mampu mentransformasi ketidakpastian menjadi sebuah kepastian. Optimisme ini penting karena Tuhan akan bertindak sesuai dengan prasangka hamba-Nya.